Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami rahmat dan kesehatan. Selawat serta salam kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Priti Sinta, saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Dan adapun rekan saya yaitu Ulan Pratiwi sebagai pemateri kedua dan Tri Andika sebagai pemateri ketiga. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi kami tentang distorsi pasar dalam Islam. Langsung saja, pengertian distorsi pasar. Kata distorsi dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pengertian pasar secara umum yaitu suatu tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. Distorsi pasar adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam, atau bisa dikatakan juga suatu fakta yang terjadi di mekanisme pasar yang mana pasar tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi dalam sebuah mekanisme pasar. Rekayasa permintaan dan penawaran. A. Iktikar. Iktikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual harga sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Iktikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan, padahal sebenarnya iktikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lainnya. Yang ke B, bai najasi. Najasi adalah sebuah praktek dagang di mana seorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi najasi diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Yang ke C, talaki rukban, pembeli barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, jual beli seperti ini diharamkan karena adanya penggelabuan. Jual beli dengan cara talaki rukban juga mengakibatkan supply dan demand tidak bertemu sehingga tidak terjadi pasar yang sehat yang dapat menentukan harga dengan adil. Jadi dilarangnya talaki rukban karena terdapat hikmah di dalamnya, yakni untuk melindungi kemaslahatan umat manusia sehingga tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Saudari Ulan Pratiwi. Saya akan melanjutkan materi pada bagian C, tadlis atau unknown to one party. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Sistem ekonomi Islam melarang hal ini, karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur kerelaan bersama itu dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi dari pihak lain.
Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan zero-sum game theory. Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Kemudian, ada pun macam-macam tadlis, yaitu 1. Tadlis dalam kuantitas. Tadlis atau penipuan dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak 1 kontainer. Karena jumlah dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Kemudian yang kedua yaitu tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kemudian ada yang ketiga yaitu tadlis dalam harga, yaitu gaban. Tadlis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan antara pembeli ataupun penjual. Dalam fikih ini disebut dengan gaban. Kemudian yang keempat adalah tadlis dalam waktu penyerahan. Seperti pada tadlis kuantitas, kualitas, dan juga harga, tadlis dalam waktu penyerahan ini juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Triandika. Baik, saya akan melanjutkan materi. D. Takhir. Takhir berasal dari kata bahasa Arab, yakni gahar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takhir ini berarti melakukan sesuatu secara membabi buta, tanpa pengetahuan yang mencakupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kencang risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jual beli gahar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli gahar dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung inkompleten informasi. Namun berbeda dengan tadlis, di mana inkompleten informasi hanya dialami oleh suatu pihak saja, misalnya pembeli saja atau penjual saja. Dalam gahar inkompleten informasi dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi gahar ini terjadi ketidakpastian yang melibatkan dua pihak. Contohnya, jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang masih di dalam kolam. Sebagaimana tadlis, jual beli gahar juga terjadi pada 4 hal, yaitu kualitas, kuantitas, harga, dan waktu. Gahar terdapat dalam yang pertama adalah barang yang diperdagangkan belum ada. 2 adalah penjualan tidak menyerahkan barang. 3 adalah penjualan barang yang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi. 4 adalah kontrak. Jadi kontrak tidak jelas sehingga menggiring pembeli kepada praktik penipuan dari segi kualitas, kuantitas, dan harga. Ketidakpastian dalam akad gahar meliputi pembeli dan penjual, harga objek yang ditransaksikan, walaupun penyerahan dan ketidakpastian dalam hal-hal di atas akan menimbulkan kesaliman kepada salah satu pihak dengan memperoleh
dengan perolehan keuntungan yang tidak dibenarkan. Rusaknya akad menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak, juga mengutamakan bahwa pelarangan unsur gahar disebabkan karena menimbulkan perorangan yang tidak adil di antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sebelum melakukan suatu akad, harus jelas unsur di atas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari. Demikianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator.